Halo semuanya, hari ini kita mau coba bikin lower third dengan plugin dari OBS. Jadi yang pertama-tama kita harus siapkan adalah pluginnya ya. Kita cari aja di Google ya. Animated lower third OBS ya. Nah, ini di halaman pertama langsung ketemu pre-animated lower third dari OBS Project ya. Jadi ini tinggal kita download aja. Ini kebetulan saya udah download ya. Jadi ini saya udah download. Jadi filenya kecil sebenarnya. Ini kita lihat ya. Ini filenya sekitar 285 KB. Kita tinggal ekstrak aja ya di sini. Nah, ini tinggal kita copy. Ini hapus saja versinya ya. Hapus versinya, terus yang ini tinggal kita copy. Kita masukkan ke folder tempat kita install OBS ya. Kita paste di folder OBS-nya, folder instalasi OBS-nya. Jadi kalau udah kita paste ke sini, sekarang kita tinggal kita buka OBS-nya dulu. Nah, ini misalnya kita tinggal buka folder yang tadi, alamat di harddisknya kita copy, terus kita masuk ke view, dock, terus custom browser dock. Ini kita kasih nama misalnya, sini kita tinggal paste, terus ada satu lagi. Jadi kontrol panelnya tuh yang ini kita copy. Di yang tadi ini kita tambahkan nama filenya ya. Kalau udah kita apply, nah dia akan keluar dock seperti ini. Ini bisa kita taruh di mana aja bebas ya. Terus kita close. Nah ini interface-nya ya. Terus yang kedua kita harus bikin browsernya ya. Sekarang kita kasih nama misalnya, terus ini kita kasih ukuran sesuai dengan kanvas kita. Terus kita copy lagi ini alamatnya. Terus sekarang yang browser ya. Yang browsernya kita copy namanya. Terus kita masukkan di ujung terakhir sini. Terus ini dicentang aja. Terus kita tinggal OK. Nah, sekarang misalnya kita mau pakai logo, kita tinggal klik ini, terus kita ambil filenya. Nah, usahakan logonya itu kita masukkan ke folder yang tadi kita buat ya. Jadi di sini ada folder logo. Nah, oh ya, nih misalnya kita mau pakai logo ini. Ini kita copy dulu. Oh ya, logonya itu PNG ya, biar dia transparan. Terus kita paste ke sini. Nah, sekarang di OBS-nya tinggal kita ambil di folder yang tadi ya, tempat kita install OBS, terus kita masukin ininya ke logo yang sini. Ini kita tinggal buka. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kasih nama ya. Misalnya kita mau kasih nama pembicaranya itu misalnya ini nama pembicara ya. Terus pokoknya kita bikin nah, setelah kita bikin ini, terus kita klik yang ini ya. Nah, di sini kita bisa customize semuanya. Hampir semuanya bisa kita customize ya, seperti besar logonya bisa kita customize, terus warnanya juga bisa kita customize, fontnya ini bisa kita ganti, misalnya ini, terus ini curves-nya bisa kita ganti juga, mau kotak atau mau lebih rounded.
Terus ini besar logonya, ini perbandingan antara huruf atas dan huruf bawah. Besar huruf atas dan huruf bawah ya. Ini bisa kita customize sesuai dengan selera kita. 1, 2, 3, 4, oh ya sampai 4. Terus namanya itu bisa sampai 10 di sini ya. Kita tinggal ganti-ganti aja ya. Misalnya ini nama pembicara, terus kita mau bikin lagi misalnya. Nah ini tinggal kita centang ke yang 2. Nah, nanti kalau kita mau ganti ke yang setting 1, kita tinggal klik yang ini. Yang pertama, ini yang kedua. Tuh ya. Nah, ini untuk menampilkannya. Jadi ini harus dicentang. Nah, ini durasinya. Kalau misalnya default, ini nggak kita kunci. Defaultnya itu dia sekitar 4 second. Nah, 4 second dia akan keluar ya. Nah, kalau ini juga bisa kita kunci, jadi sebelum dia kita nonaktifkan, dia nggak akan hilang. Nah, misalnya kita mau memasukkan nama lagi, atau misalnya kita mau ganti nama pengkhotbahnya, kita bisa ganti di sini, cuman ini harus kita tekan sampai dia kedip-kedip merah, terus ini kita ganti ya, misalnya seperti ini, terus ini tinggal kita centang lagi. Nah, ini udah otomatis dia akan ganti ya. Gitu. Ini kalau untuk mengganti. Kalau untuk menambahkan tinggal kita ketik aja. Tapi di sini kita harus klik yang ketiga ya. Jadi nama yang kedua dan pertama nggak hilang. Nih, dia tetap ada, tapi menambah ya. Bisa begitu seterusnya. Itu cara ganti-ganti namanya. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, misalnya kita mau ini udah ada di sini, terus kita mau ada logo juga di sini gitu. Dengan logo yang sama juga bisa ya. Kita tinggal ambil logonya. Oke, terus kita kasih nama misalnya di sini. Nah, seperti itu ya. Terus ini tinggal kita centang aja. Nah, ini misalnya kita mau aktifkan ya. Oh, ini kan posisinya masih di bawah ya. Ini bisa kita naikkan ke atas. Caranya ini ya. Ini untuk tinggi jauhnya ke kanan seberapa. Terus yang ini untuk ke atasnya. 50 saja. Nah, misalnya seperti ini. Terus ini untuk besar kecilnya ya. Kita bisa bikin lebih kecil. Terus ini untuk perbandingan antara huruf atas dan huruf bawah. Terus kita mau buat lagi lebih tinggi seperti ini juga bisa. Misalnya cuma sampai di sini dia. Nah, ini ingin seperti ini. Terus misalnya kita mau ganti background-nya untuk lebih transparan, kita bisa ganti di sini ya. Ini adalah background. Terus ini kalau kita mau buat transparan, kita tinggal turunin aja. Ya, seperti ini. Terus ini untuk rounded-nya tadi ya, saya udah jelasin juga. Terus ini kalau fontnya kita mau rubah juga bisa. Fontnya itu warnanya yang ini ya. Ini fontnya bisa kita rubah warnanya, misalnya mau kuning. Juga bisa. Terus atasnya juga yang sini ya, font yang ini kalau atasnya mau dirubah warnanya. Ini ya. Misalnya warna backgroundnya mau dirubah juga bisa. Misalnya kita mau warna backgroundnya biru. Tuh. Nah, ini lebih biru ya. Dia lebih opak mungkin. Seperti ini. Juga bisa. Ubah ya. Pokoknya ini bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini juga sama. Menampilkannya tinggal di
nonaktifkan dan aktifkan dari sini ya. Jadi ini kita udah punya 2 setting ya. Satu untuk nama, mungkin satu ini untuk superimpose istilahnya ini. Nah, ini bisa kita customize lagi, misalnya nama ini mau kita rubah menjadi judul khotbah gitu juga bisa. Itu tinggal kita sesuaikan aja. Nah, ini ada garisnya ya. Ini kalau kita mau hilangin juga bisa. Jadi garisnya itu adalah yang ini kalau nggak salah. Ini juga bisa kita hilangin. Misalnya nih garisnya kita mau 0 aja. Nah, ini juga bisa hilang ya. Kalau kita mau ada garisnya, tinggal kita tebelin sesuai dengan kemauan kita aja. Nah, misalnya kita mau jenis yang lain gitu, bisa juga nih. Di sini ada 3 pilihan juga. Misalnya kita mau cuma nama aja gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau kita nggak mau pakai logo juga bisa ya. Nah, dia jadinya seperti ini. Ini kita tinggal pilih presetnya ya. Bisa nonaktifkan dulu yang atas. Ini misalnya kita mau bikin preset yang lain lagi gitu ya. Ini juga bisa nih, ada beberapa pilihan di sini nih seperti ini. Terus ini juga bisa kita atur besar kecilnya. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai logo juga bisa seperti ini. Ini alignment-nya bisa kita atur, misalnya di tengah atau di kanan. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya aja. Terus ini juga sama, bisa sampai 10 preset kita buat ya. Jadi ini lumayan fleksibel, lumayan banyak presetnya, cuman tetap terbatas. Nah, kalau teman-teman pengen yang membuat custom banget gitu, teman-teman juga bisa bikin di program editing seperti Adobe Premiere atau Adobe After Effects gitu. Terus teman-teman bisa ekspor dengan Alpha Channel atau dengan background hijau, terus kita chroma key di sini gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk membuat template nama ini ya. Oh ya, satu lagi, ini bisa kita keluarkan dengan menggunakan shortcut ya, shortcut maaf. Nah, caranya memuat shortcutnya itu kita harus muat scriptnya dulu. Kita ambil scriptnya dari yang tadi ya, animated lower third ini. Terus di sini ada lower third hotkey Lua. Ini kita buka. Oke, kalau sudah, nanti di sini akan kelihatan ya di hotkey. Jadi misalnya ini lower third 1, lower third 2, lower third 3. Ini misalnya kita mau mengaktifkan ini dengan shortcut pakai numlock yang ini sama yang ini. Terus yang ini kayaknya belum ada juga nih. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini kita bisa tampilkan dengan ini ya. Kita pencet, terus dia akan keluar. Nah, terus maaf kalau nggak kelihatan. Nah, ini shortcutnya ya. Kita bisa pencet ini, terus dia akan keluar. Terus atau misalnya yang kedua kita pakai yang ini tadi ya. Ini tinggal kita pencet, terus dia keluar. Nah, yang ketiga tadi kita pakai ini. Ini juga bisa keluar sekaligus 2 ya. Bisa kita aktifkan sekaligus 2 preset. Atau 3 preset pun bisa kita aktifkan ya, tergantung teman-teman settingnya ya, asal jangan numpuk seperti ini ya. Oke, segitu aja buat hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.